Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dahani. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan memandu teman-teman untuk penyampaian materi pada hari ini. Jadi untuk kelompok 1 itu sendiri kami dapatkan materi yaitu pengendalian kontaminasi. Ya, ini adalah nama-nama kelompok dari kelompok 1, mungkin bisa dibaca saja. Next. Untuk selanjutnya saya persilahkan teman saya untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya menjelaskan aspek pengendalian kontaminasi yang memiliki tujuan untuk menentukan tingkat kualitas dari pengendalian kontaminasi. Selanjutnya ada aspek pengendalian kontaminasi. Yang pertama ada fasilitas. Nah, fasilitas ini harus disertai pengamanan agar nanti hewan atau serangga itu tidak masuk. Kemudian yang kedua ada air, uap, gas bertenganan. Yang ketiga ada penanganan udara. Yang keempat ada pembersihan dan sanitasi. Yang kelima itu ada peralatan, dan biasanya peralatan yang digunakan itu berasal dari stainless steel. Kemudian ada personil. Nah, personil ini dia tuh harus sehat dan juga bersih ketika dia masuk ke dalam industri steril. Kemudian yang ketujuh ada pemantauan lingkungan. Yang kedelapan ada kualitas bahan baku. Yang kesembilan ada geoborgen filtrasi. Kemudian yang ke-10 ada filtrasi. Yang ke-11 ada pengujian sterilisasi. Yang ke-12 ada pengujian endotoksin. Kemudian yang ke-13 ada pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan. Yang ke-14 ada sterilisasi untuk semua barang. Nah, ini wajib dilakukan untuk mencegah kontaminasi antara mikroba dengan barang-barang yang ada di industri. Nah, ke-14 aspek tersebut ini harus benar-benar diperhatikan sebelum nanti kita masuk pada industri sterilisasi. Baik, selanjutnya ada sumber kontaminasi mikroba. Yang pertama, atmosfer. Tingkat pencemaran atmosfer berdasarkan tingkat debu, partikel, dan kelembapan. Kemudian yang kedua ada air. Air merupakan sumber kontaminasi tempat perkembangbiakan mikroba. Yang ketiga ada bahan baku. Bahan baku atau bahan mentah yang berasal dari tumbuhan atau hewan sangat mudah terkontaminasi oleh bakteri patogen, terutama bakteri E. coli dan Salmonella. Kemudian ada bangunan dan peralatan. Dinding-dinding dan langit-langit dapat menjadi tempat pertumbuhan mikroba jamur Aspergillus. Nutrisi yang diperlukan dari Aspergillus itu berasal dari cat yang diaplikasikan pada dinding-dinding dan langit-langit. Kemudian ada peralatan. Peralatan yang setelah digunakan tidak dibersihkan dengan baik dan benar dapat menjadi sumber kontaminasi mikroba. Selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan dalam wadah kaca dengan kelembapan dapat memungkinkan terjadinya kontaminasi mikroba, terutama spora jamur seperti Aspergillus dan penicillin, serta bakteri seperti Bacillus. Pengemasan dalam wadah plastik memungkinkan terjadinya kontaminasi mikroba relatif rendah. Terakhir ada manusia. Manusia merupakan sumber kontaminasi mikroba paling utama. Faktor risiko tersebut dapat berasal dari rambut, kulit, pakaian, kosmetik, hingga pernafasan udara dari manusia. Next. Selanjutnya ada pemeliharaan ruang steril melalui proses disinfeksi dan sanitasi. Disinfektan digunakan untuk membunuh agen infeksius potensial pada permukaan dan peralatan farmasi. Ada dua contoh. Yang pertama, contoh bahan pembersih bakteriosidal termasuk senyawa amonium kuartener, misalnya itu ada setrimida atau setilpiridinium. Terus ada campuran fenolik, alkohol, biguanida, misalnya klorheksidin, formaldehida, klorin, peroksida, glutaldehida, dan kombinasi zat-zat lainnya. Yang kedua itu ada contoh agen sporisida, termasuk aldehida dan agen pelepas halogen, misalnya natrium hipoklorit dan iodofor. Terus yang selanjutnya ada pemeliharaan ruang steril melalui proses sanitasi. Di sini ada efektivitas sanitasi bergantung pada faktor-faktor seperti waktu pemaparan, konsentrasi zat, pH, hidrasi, dan suhu. Sanitasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembersih mendalam, biasanya dilakukan setelah area ditutup. Terus selanjutnya rutin
setiap hari atau frekuensi lain selama pengoperasian normal. Terus yang terakhir, berkelanjutan, misalnya seringnya membersihkan tangan dan peralatan bersarung tangan yang digunakan selama produksi. Kontainer dan peralatan pembersih. Mesin pembersih wadah sebagian besar ditentukan berdasarkan jenis wadah, jenis kontaminasi, dan jumlah yang akan diproses dalam jangka waktu tertentu. Berikut contoh dari mesin pembersih wadah. Selanjutnya ada pembersihan penutup wadah, di mana penutup lebih sulit dibersihkan daripada wadah kaca. Di pirogenisasi penutup karet bergantung pada proses pembersihan dan pembilasan karena sterilisasi uap tidak dipirogenisasi. Peralatan yang digunakan untuk mencuci penutup dalam jumlah besar itu ada agilator atau mesin cuci otomatis tipe keranjang horizontal. Yaitu selanjutnya ada proses pembersihan peralatan steril. Perhatian utama dengan peralatan pembersih adalah mengakses semua bagian internal peralatan yang paling sulit dibersihkan. Ini membutuhkan perhatian khusus pada sambungan, celah, pelir, skrup, dan bangunan lain, di mana sampah mudah terkumpul. Paparan aliran uap bersih akan membantu dalam menghilangkan residu dari dinding tangki stasioner, keran, pipa, dan struktur serupa. Pembilasan menyeluruh dengan air cooling harus mengikuti langkah-langkah pembersihan. Clean in Place atau CIP, yaitu sistem pembersihan otomatis yang dikendalikan komputer, menjadi standar pendekatan untuk peralatan bersih. Peralatan baja tahan karat harus dirancang dengan permukaan internal yang halus dan bulat serta tanpa celah. Pipa, gasket, dan bagian karet lainnya dapat dicuci dengan cara seperti dijelaskan untuk penutup karet. Pembilasan pipa secara menyeluruh harus dilakukan dengan melewati WFI lumen tubing. Namun, karena sifat karet yang relatif keropos dan kesulitan dalam menghilangkan bahan kimia dari penggunaan sebelumnya, sehingga tidak disarankan untuk menggunakan kembali karet atau pipa polimer. Pipa karet harus dibiarkan basah saat persiapan untuk sterilisasi dengan autoklaf. Selanjutnya yaitu evaluasi pengendalian lingkungan, yaitu program pemantauan lingkungan untuk memperoleh informasi mikrobiologis dan partikulat, seperti permukaan ruangan dan udara, manusia, air, tekanan gas, uap bersih, filter high efficiency particulate air atau HEPA, pengisian nozzle setelah media kultur mikrobiologi, dan studi kualitas kerja. Kemudian ada penghitung partikel. Untuk mengukur total kandungan partikel dalam sampel, digunakan penghitung partikel elektronik yang beroperasi berdasarkan prinsip pengukuran cahaya yang tersebar dari partikel saat melewati sel sistem optik. Prinsip pengukuran cahaya. Saat cairan masuk ke zona cahaya, partikel dalam fluida menyebarkan cahaya ke segala arah. Cahaya yang tersebar diarahkan ke sistem cermin elips yang kemudian memfokuskan cahaya ke sebuah fotodetektor. Mid-one particles counter adalah perhitungan partikel berbasis laser yang telah menjadi instrumen yang sangat populer di industri farmasi, baik untuk udara maupun cairan partikel. Instrumen ini tidak hanya menghitung partikel, tetapi juga memberikan distribusi ukuran berdasarkan pada besarnya cahaya yang tersebar dari partikel tersebut. Tabel 1 tentang penghitung partikel elektronik berdasarkan prinsip pengukuran cahaya. Tipe partikel dapat hidup di udara, plat nutrien agar, plat pengendap, dan plat jatuh. Sampler duduk, sampler sentrifugal putar. Sedangkan untuk di permukaan, plat rodak, deteksi dan penghitungan organisme replikasi. Tipe partikel yang kedua itu tidak dapat hidup. Untuk di udara, penghitungan partikel elektronik dan filter membran udara. Sedangkan untuk di permukaan, sampler Garman. Oke, di sini ada partikel hidup, di mana partikel yang biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan non-viable ones. Nah, di sini dapat dideteksi sebagai CFUS setelah masa inkubasi yang sesuai pada misalnya 30 hingga 35 derajat Celcius selama 48 jam. Dengan demikian, hasil
hasil tes tersebut akan tidak diketahui selama 48 jam setelah sampel diambil. Meskipun pada akhirnya metode uji ini kerjanya cepat, akan meniadakan kebutuhan waktu inkubasi lebih dari 1 atau 2 jam. Metode sampling mikrobiologi, metode ini yang banyak digunakan untuk sampling mikrobiologi terdiri dari paparan plat-plat penyeimbang mikroorganisme dari udara. Metode ini sangat sederhana dan murah untuk dilakukan, tetapi hanya akan mendeteksi organisme-organisme yang telah menetap di atas lempeng. Peraturan CGMP masih akan mengeluarkan sejumlah mikroorganisme yang terbatas, biasanya 10-100 CPR per jam. Selanjutnya itu ada pirogen atau endotoksin. Pirogen merupakan produk atau metabolisme dari mikroorganisme. Substansi pirogen kuat itu disebut dengan endotoksin. Endotoksin merupakan penyusun lipopolisakarida atau LP ending sel bakteri gram reaktif. Contohnya Pseudomonas sp, Salmonella sp, E. coli. Satuan LC1 kurang dari 10.000 PA, memungkinkan toksin dengan mudah melalui filter sterilisasi. 2. Pirogen atau endotoksin ada dalam produk obat parenteral dan disuntikan ke pasien, dapat menyebabkan demam tinggi, nyeri di punggung dan tungkai dan maise. Selanjutnya ada sumber pirogen. Yang pertama adalah air, yang merupakan potensial terbesar kontaminasi pirogen karena air sangat penting untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian sumber pirogen selanjutnya ada wadah atau peralatan seperti kaca atau penutup karet. Namun hal ini dapat dihindari jika pencucian alat-alat dapat dilakukan dengan memadai. Yang terakhir sumber pirogen yaitu zat terlarut, terutama zat terlarut yang akan digunakan sebagai produk parenteral harus diuji terlebih dahulu agar tidak menyumbangkan endotoksin terhadap produk yang akan kita buat nantinya. Ya baik, terima kasih pada teman-teman semua sudah menyampaikan semua materinya, dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Mungkin itu aja penyampaian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tutup saja untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.